Hai, bertemu lagi dengan saya. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Maybelline, NIM 857239072. Pada tugas ketiga, saya akan membahas modul 7 sampai dengan modul 9. Berikut pembahasannya. Pada modul 7, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara. Pada pembahasan pertama, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas rendah. Karakteristik pembelajaran kelas rendah. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui peserta didik dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Yang terakhir, menanamkan konsep-konsep pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar peserta didik. Misalnya, yang pertama, bersahabat, menyenangkan, tetapi tetap bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, dalam menanamkan konsep atau pengetahuan dan keterampilan peserta didik tidak harus di drill, tetapi ia belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Bentuk pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terpadu dan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Sesuai dengan perkembangan fisik dan mental peserta didik sekolah dasar, pembelajaran pada tahap ini harus mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Keunggulan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki kekuatan atau keunggulan diantaranya. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dengan permasalahan yang dihadapi, menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Peran tema. Yang pertama, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dalam tema yang sama. Yang ketiga, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi berbahasa dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang keenam, peserta didik lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata, misalnya bertanya, bercerita, menulis deskripsi, menulis surat, dan sebagainya untuk mengembangkan keterampilan berbahasa sekaligus untuk mempelajari mata pelajaran lain. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau
3 kali pertemuan. Waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, pembelajaran tematik dimasukkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna dan utuh. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dipertimbangkan antara lain alokasi waktu setiap tema, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan. Yang ketiga, pilih tema yang terdekat dengan peserta didik. Yang keempat, lebih mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Langkah-langkah menyusun pembelajaran tematik. Yang pertama, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Yang ketiga, pilihan tema diri sendiri, keluarga, lingkungan, tempat umum, pengalaman, budi pekerti, kegemaran, tumbuhan, hiburan, binatang, transportasi, kesehatan, K3, makanan, pendidikan, pekerjaan, peristiwa, pariwisata, kejadian sehari-hari, pertanian, negara, komunikasi, dan sebagainya. Yang keempat, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Dalam langkah ini, penyusun memperkirakan dan menentukan kompetensi-kompetensi dasar pada sebuah mata pelajaran yang cocok dikembangkan dengan sebuah tema. Langkah ini dilakukan untuk semua mata pelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berbicara kelas rendah. 1. Perencanaan terdiri dari menentukan identitas, merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran, yang terakhir menentukan penilaian. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan terdiri dari orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan, pembagian kelompok belajar, dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan yang terakhir kegiatan penutup. Yang ketiga, penilaian. Berikut contoh model penilaian berbicara. A. Pembicaraan berdasarkan gambar, terdiri dari pemberian pertanyaan. Yang kedua, bercerita atau menceritakan gambar. B. Wawancara. C. Bercerita. D. Berpidato, diskusi, dan yang terakhir, bermain peran. Pembahasan kedua, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus berbicara di kelas tinggi. Yang pertama, konkret. Yang kedua, integratif. Yang ketiga, hierarkis. Di kelas-kelas yang lebih tinggi, kelas 4 sampai 6 sekolah dasar, pembelajaran aspek-aspek keterampilan berbahasa diberikan secara terpadu. Berikut ini contohnya. Yang pertama, menyimak dan berbicara. Yang kedua, menyimak dan menulis. Yang ketiga, membaca dan menyimak. Yang keempat, membaca dan menulis. Dan yang terakhir, menulis dan bercerita. Pada modul 8 saya akan membahas tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Pada pembahasan pertama, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Perencanaan pembelajaran fokus membaca di kelas rendah. Yang pertama, memilih bahan ajar. Memilih bahan ajar itu merupakan kegiatan penting dalam perencanaan pembelajaran membaca. Materi yang akan dipilih hendaknya menunjang dalam pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pemilihan materi atau bahan ajar, hendaknya seorang guru berpedoman pada kriteria yang dikemukakan Hartati, yakni yang pertama, nilai kependidikan, yang kedua, kebermaknaan, yang
terakhir, kemanfaatan. Di samping itu, guru juga harus memperhatikan hierarki penyajian bahan, termasuk di dalamnya pemilihan bahan ajar mengacu pada prinsip mudah sukar, sederhana kompleks, dekat jauh, familiar asing. Yang kedua, memilih metode. Setelah memilih bahan ajar, langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan digunakan. Pemilihan metode pembelajaran ini hendaknya dipilih sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas. Metode apapun yang digunakan, keberhasilannya bergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat kecocokan guru dan siswanya. Artinya, guru yang membawakan metode itu menunjukkan penguasaan dan strategi yang tepat, dan siswa yang belajar dengan metode tersebut juga merasa cocok dan lebih memudahkan dalam menangkap materi pembelajaran diberikan guru. A. Metode membaca permulaan terdiri dari metode abjad atau alfabet, metode bunyi, metode suku kata atau silaba, metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS. B. Metode membaca lanjut di kelas rendah. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Setelah memilih bahan ajar dan metode pembelajaran, langkah selanjutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran. Rancangan kegiatan pembelajaran ini disebut juga dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP berfungsi sebagai pemandu pelaksanaan pembelajaran yang akan dibawakan guru. Sebelum membuat RPP, terlebih dahulu guru harus mencermati tuntunan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD sebagaimana yang digariskan kurikulum. Berdasarkan informasi tersebut, Anda akan bisa memikirkan dan mempertimbangkan komponen-komponen lainnya seperti materi, metode, langkah-langkah pembelajaran, media, sumber belajar, dan alat evaluasi yang tepat dan cocok dengan SKKD yang diusungnya. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Penilaian membaca di kelas rendah terdiri dari tes respon terbatas dan tes pemahaman kalimat. Tes pemahaman kalimat terdiri dari bentuk teks pemahaman kalimat dengan menggunakan gambar, bentuk teks pemahaman kalimat dengan alternatif jawaban benar salah, bentuk tes pemahaman kalimat dengan menggunakan jawaban pilihan ganda. Yang ketiga, tes pemahaman wacana sederhana. Pembahasan kedua, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas tinggi. A. Perencanaan pembelajaran membaca di kelas tinggi. 1. Memilih bahan ajar. 2. Memilih metode yang terdiri dari Knowledge to Knowledge atau KWL, Directed Reading Activity atau DRA, Directed Reading Thinking Activity atau DRTA. 3. Merancang kegiatan pembelajaran. Berikut ini uraian singkat mengenai komponen-komponen tersebut. A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Indikator. D. Materi pokok. E. Alokasi waktu. F. Kegiatan belajar mengajar. G. Sumber atau bahan atau media. Dan yang terakhir, penilaian. 4. Menyusun penilaian. Hal lainnya yang harus dipersiapkan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran adalah penilaian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan penilaian. Menurut Rahmi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. A. Tujuan penilaian adalah memberikan umpan balik kepada siswa, memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat kemajuan belajarnya, dan memberikan laporan kepada orang tua. B. Alat penilaian harus mendorong siswa untuk menggunakan penalaran dan membangkitkan kreativitas siswa. C. Penilaian dapat menggunakan berbagai cara seperti tes, portofolio, wawancara, observasi, mengajukan pertanyaan, dan sebagainya. D. Penilaian harus bersifat adil. Adilnya setiap siswa mendapat peluang untuk meningkatkan kemampuannya. B. Penilaian 1. Tes respon jawaban terdiri dari
tes objektif bentuk pilihan ganda, tes objektif benar salah, soal menjodohkan, isian rumpang dengan alternatif jawaban. 2. Tes konstruksi jawaban terdiri dari pertanyaan terbuka, isian rumpang, menceritakan kembali. 3. Rubrik penilaian membaca. Pada modul ke-9, saya akan membahas tentang pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Pada pembahasan pertama, pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah. A. Perencanaan pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar fokus menulis di kelas rendah. Yang kedua, materi pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Yang ketiga, metode pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Metode atau teknik yang bisa digunakan untuk belajar keterampilan berbahasa dengan fokus menulis di kelas rendah antara lain A. Metode MMP, terdiri dari yang pertama metode abjad atau alfabet, yang kedua metode bunyi atau eja, yang ketiga metode suku kata atau silaba, yang keempat metode kata lembaga, yang kelima metode global, dan yang terakhir metode SAS. B. Metode atau teknik pembelajaran menulis terpimpin. Beberapa metode atau teknik berikut dapat digunakan dalam pembelajaran menulis terpimpin. Yang pertama, melengkapi kalimat berdasarkan rangsang gambar. Yang kedua, melengkapi puisi berdasarkan rangsang gambar. Yang ketiga, teknik isian rumpang. Yang keempat, dikte. Yang kelima, menulis deskripsi benda konkret. Yang keenam, menyusun kata-kata acak menjadi kalimat. Yang ketujuh, menyusun kalimat acak menjadi paragraf. Yang kedelapan, menulis karangan berdasarkan rangsang gambar berseri. Yang kesembilan, menulis puisi berdasarkan gambar. 4. Penilaian fokus menulis di kelas rendah. B. Pelaksanaan pembelajaran fokus menulis di kelas rendah. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. C. Penilaian. Pada pembahasan kedua, pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi. A. Perencanaan fokus menulis di kelas tinggi. Perencanaan merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang telah Anda pahami sebelumnya. Perencanaan mengajar ada yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pada bagian ini Anda akan diajak memahami perencanaan mengajar yang bersifat fisik. Jika pada kegiatan belajar 1, Anda telah diajak memahami format rencana pengajaran. Pada kegiatan belajar 2 ini, Anda akan diajak untuk memahami dan merancang silabus. Sebelum kita membahas silabus, silakan terlebih dahulu Anda memahami SK dan KD pembelajaran menulis di kelas tinggi. B. Pelaksanaan pembelajaran fokus menulis di kelas tinggi. Setelah Anda selesai merencanakan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Ada beragam teknik dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis di kelas tinggi. Berikut ini akan diuraikan beberapa teknik yang dapat Anda gunakan dalam pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama, teknik melanjutkan cerita. Yang kedua, permainan kalimat. Dan yang ketiga, meniru model. Pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan awal. Yang kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, kegiatan akhir. C. Penilaian. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, penilaian dapat diartikan sebagai proses untuk menghimpun informasi secara menyeluruh berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil belajar yang telah dilaksanakan. Sampai di sini materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.